Di negara yang dikenal paling aman di dunia, terdapat kisah yang mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang wanita muda akan mati setelah bersenang-senang di malam hari dengan teman-temannya. Ini adalah kisah gadis yang terbunuh dan dijatuhkan ke dalam laut oleh seorang nelayan. Begini kisahnya. Berna Berdouxter adalah seorang wanita berusia 20 tahun yang tinggal bersama ayahnya di pinggiran kota Berlihøyd di Reykjavik, Islandia. Meskipun orang tuanya telah berpisah, dia sangat dekat dengan keduanya dan selalu menghabiskan waktu untuk berbicara dengan kedua orang tuanya sepanjang waktu. Berna menyukai musik, pandai menari dan bergaul dengan teman-teman karena sifatnya yang ramah dan juga memiliki banyak teman yang menggambarkan ia sebagai pil bahagia. Karena dia selalu ceria, positif dan tidak pernah membiarkan apapun membuatnya sedih. Berna bekerja sebagai asisten penjual di toko fashion setempat dan setiap hari Jumat sepulang kerja, dia akan nongkrong di pub lokal bermain kartu dengan teman-temannya sebelum pergi ke klub malam pada tengah malam. Dan pada hari Jumat 13 Januari 2017, malam itu sama seperti yang lain, setelah hari yang sibuk di tempat kerjanya, Berna dan teman-temannya sangat ingin melepaskan penat dan memulai akhir pekan. Mereka pergi ke tempat nongkrong favorit mereka dan bermain kartu sampai tengah malam. Lalu pergi untuk menari di sebuah klub populer di kota. Saat itu Berna adalah salah satu orang pertama yang naik ke lantai dansa untuk menari. Begitu semaraknya ia, sampai pukul 2 pagi ketika teman-temannya mengajak untuk pulang, ia menolak. Itulah saat di mana ia ditinggalkan teman-temannya dan masih terus menari untuk tinggal lebih lama. Sampai jam 5 pagi, ketika klub akan tutup, saat itulah dia memutuskan untuk pulang dan tidur. Di luar klub, Berna membeli beberapa makanan dan mulai berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan yang terang benderang dengan etalase toko dan tiang lampu yang bercahaya. Dia berjalan sendirian. Hal semacam ini bukanlah masalah besar karena kota ini terkenal memiliki tingkat kejahatan terendah dan semua orang merasa nyaman di sekitar satu sama lain. Bahkan di sini, polisi tidak membawa senjata dan bisa pergi selama 1 tahun penuh tanpa adanya kasus pembunuhan tunggal. Kasus yang jarang terjadi biasanya diselesaikan dengan denda daripada penjara. Rekaman dari beberapa kamera CCTV di pusat kota menunjukkan Berna menuju jalan pulang dengan memakai pakaian yang sama yang ia pakai untuk bekerja hari sebelumnya, yaitu sepatu bot hitam Doc Martens, jeans hitam, sweater abu-abu, dan hoodie hitam dengan rambutnya tergerai. Juga sepasang earbud putih menggantung di lehernya. Pagi itu agak dingin tetapi Berna tidak peduli. Dia mabuk, menabrak orang asing, dan menjatuhkan koin di beberapa tempat. Dia berjalan melewati tenda kuning dan merah dari Lebowski Bar dan kedai kopi di sudut, di mana ada jalan sempit mengarah ke laut, dan kemudian dia menghilang. Ketika Berna tidak muncul untuk bekerja hari itu, temannya Maria mulai khawatir. Maria sudah mengenal Berna sejak sekolah dasar dan sudah berteman sejak lama, hingga bekerja di bagian fashion yang sama di department store. Dan bahkan mereka berencana untuk melakukan perjalanan ke New York dalam 2 bulan ini. Selama bertahun-tahun, Maria mengenal Berna sebagai sosok yang sangat bertanggung jawab dan tidak akan rela kehilangan pekerjaannya, apalagi tidak memberi kabar kalau tidak masuk kerja. Saat dihubungi, ponsel Berna tidak aktif. Kemudian Maria menelpon teman-teman Berna yang keluar bersamanya pada malam itu. Tetapi tidak satupun dari mereka yang melihat Berna sejak jam 2 pagi dan mengira dia sudah pulang ke tempat ayahnya. Khawatir dan panik, Maria pun menghubungi ibu Berna, Sheila, yang segera menghubungi polisi dan melaporkannya hilang. Dia tahu putrinya mandiri dan berkemauan keras, tetapi dia juga bertanggung jawab dan selalu memberitahu orang tua tentang keberadaannya. Sheila juga memposting di akun Facebooknya mengatakan putrinya belum pulang dan belum ada kabar sejak malam itu. Sang ibu terus memposting berita tentang anaknya
bahkan begadang semalaman untuk menelpon layanan darurat setiap jam, berharap ada kabar baru tentang Berna. Minggu pagi sekitar pukul 9, polisi menemukan tanda bahwa ponsel Berna aktif pada jam 5.50 pagi dan terdeteksi di sebuah kota 6 mil dari Reykjavik. Polisi tidak memulai pencarian resmi untuk Berna karena mereka percaya bahwa dia mungkin berada di suatu tempat dengan seorang teman, mengingat orang-orang tidak mungkin menghilang di Islandia. Tetapi feeling Sila mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia mengumpulkan kerabat dan beberapa teman Berna untuk pergi ke daerah itu. Mulai mengetuk pintu, memanggil nama Berna, tapi tidak ada jawaban, dan Berna tidak bisa ditemukan dimanapun. Malam itu Sila sangat putus asa karena sudah 36 jam putrinya hilang. Dan dia yakin bahwa sesuatu hal yang buruk pasti menimpa putrinya. Karena masih ada belum bukti pelanggaran, polisi masih ragu untuk bertindak. Karena keanehan dari menghilangnya Berna, media setempat mulai membuat berita dengan menampilkan wajah Berna serta ibunya yang memohon agar ia bisa kembali dengan selamat. Ibunya berpikir mungkin dia masuk ke mobil orang asing yang bisa saja menculiknya, karena anaknya bukan tipe yang suka bersembunyi. Dia tidak depresi dan tidak terlibat dengan obat-obat terlarang. Mendapat banyak perhatian dan tekanan yang mulai meningkat, polisi segera melakukan pencarian yang akan menjadi perburuan paling luas dalam sejarah Islandia. Mereka bahkan membawa salah satu pria terbaik di lapangan untuk membantu dalam pencarian, yaitu detektif Grumier Grimson. Meskipun seorang detektif swasta, Grumier terkenal karena pekerjaannya dalam menyelidiki dan memecahkan kejahatan di seluruh negeri. Dia telah berada di kepolisian selama lebih dari 30 tahun. Bekerja secara mandiri hingga berhasil membuat namanya dikenal di markas besar kepolisian. Grumier diberi pengarahan tentang kasus tersebut dan diberikan semua bukti yang telah dikumpulkan petugas lain, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan gerakan Berna pagi itu sejak dia pergi ke klub sampai dia menghilang. Grumier melihat Berna berjalan melewati bar Lebowski, tetapi kemudian dalam rekaman dari kamera berikutnya yang hanya 1 blok jauhnya tidak ada tanda-tanda Berna. Kemana dia bisa pergi? Apakah dia pergi ke sisi jalan atau masuk ke kendaraan yang sedang lewat? Saat Grumier menonton ulang video itu, dia melihat sebuah mobil merah kecil Kia Rio mengemudi di arah yang berlawanan dengan Berna, melewati bar Lebowski kurang lebih 30 detik setelah dia muncul di kamera. Apakah dia masuk ke dalam mobil itu? Detektif mengira itu mungkin saja, tetapi karena rekamannya tidak cukup tajam, dia tidak bisa melihat penumpang atau mengidentifikasi plat nomor kendaraan. Dan ketika polisi memeriksa database kendaraan nasional, mereka menemukan ada lebih dari 100 kendaraan dengan model dan warna yang sama. Kemudian pada pagi hari di tanggal 16 Januari, 2 bersaudara yang merupakan bagian dari tim pencari memutuskan untuk kembali ke lokasi di mana sinyal terakhir ponsel Berna aktif. Mereka berkeliling mencari tanpa hasil hingga memutuskan untuk turun ke pelabuhan. Dan saat itulah mereka melihat sepasang sepatu bot hitam yang cocok dengan Doc Martin yang Berna pakai. Mereka segera melapor dan polisi kemudian mengkonfirmasi bahwa sepatu bot itu memang milik Berna dan menjadi bukti nyata pertama yang dimiliki polisi secara langsung, menghubungkan Berna ke tempat ini. Pencarian ekstensif dilakukan di mana beberapa penyelam dikirim mencari di air yang sangat dingin dengan drone yang melayang di sekitar penyelidik. Juga memeriksa rekaman CCTV dari dermaga. Dan saat itulah mereka melihat Kia Rio merah memasuki pelabuhan tak lama setelah jam 6 pagi pada hari Sabtu saat Berna menghilang. Mobil itu diparkir di samping kapal penangkap ikan, Polar Nanok, berlayar di bawah bendera Greenland. Seorang pria keluar dari sisi penumpang dan berjalan perlahan dengan keadaan mabuk ke dalam kapal. Kemudian mobil melaju, dan kali ini polisi bisa mendapatkan plat nomor kendaraannya. Mereka menemukan bahwa itu adalah mobil rental yang telah disewa oleh seorang pria berusia 25 tahun bernama Thomas Muller Olsen. Dia telah mengembalikan mobil itu pada hari Sabtu sore dan sejak itu disewakan lagi kepada sebuah keluarga muda.
Polisi kemudian menyita mobil dan menyadari bahwa mobil itu baru saja dibersihkan. Ternyata putra dari keluarga muda yang duduk di belakang mengeluhkan adanya bau kimia yang sangat kuat. Setelah pemeriksaan lebih dalam, petugas menemukan beberapa jejak darah di kursi belakang. Sampel DNA yang mungkin saja milik Berna itu dibawa ke lab. Sementara itu, perburuan Thomas Olsen dimulai. Tidak banyak informasi tentang Thomas. Selain dia adalah seorang nelayan dari Greenland yang bekerja di kutub dan mengunjungi pulau itu sebagai bagian dari pekerjaannya. Dia memiliki catatan kriminal kecil, yaitu ditangkap karena menjual beberapa zat ilegal. Polisi ingin menanyai Thomas dan temannya yang terlihat di kamera yang keluar dari kendaraan. Tetapi keduanya sudah meninggalkan pulau di kapal yang sekarang sedang berlayar di perairan Greenland. Sementara di kapal penangkap ikan, Thomas menjadi semakin gelisah karena seorang reporter yang telah mengetahui hubungan bukti di dermaga dengan hilangnya Berna mengirimnya pesan menanyakan apakah dia tahu siapa yang menyewa Chiario. Thomas benar-benar ketakutan dan pergi menunjukkan pesan itu kepada kapten kapal. Sang kapten mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir jika tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian kapten memberi Thomas obat penenang untuk menenangkannya. Tidak berselang lama, sang kapten melihat artikel yang menghubungkan kapalnya dengan kejahatan. Lalu dia melakukan sesuatu yang benar-benar terpuji. Dia membalikan arah kapalnya karena tahu tantangan yang dihadapi polisi di Islandia tidaklah mudah, dan memutuskan untuk mempermudah tugas mereka. Sang kapten memberitahu yang lain bahwa mesinnya tidak berfungsi dan pergi untuk mematikan jaringan Wi-Fi. Jadi Thomas dan temannya tidak akan bisa membaca laporan media tentang kasus itu. Ketika kapal tiba di Islandia, tim unit teror elit yang disebut dengan Regu Viking sedang menunggu mereka. Thomas dan temannya segera dibawa untuk diinterogasi. Bersamaan dengan itu, hasil dari sampel DNA telah terkonfirmasi bahwa benar itu adalah milik Berna. Kedua pria itu diwawancarai secara terpisah dan mereka berdua menyangkal telah menyakiti wanita itu. Mereka memberikan keterangan yang sama tentang apa yang terjadi pada Jumat malam dan Sabtu pagi. Saat itu, Thomas dan temannya memutuskan untuk pergi keluar bermalam di kota. Temannya naik taksi dari pelabuhan ke kota dan mulai minum. Saat itu Thomas baru sampai dengan mobil sewaan. Temannya sudah sangat mabuk. Kemudian mereka pindah ke bar lain di pusat perbelanjaan. Dan di sanalah Chiario merah terekam di CCTV pada saat yang sama ketika Berna menghilang. Mereka telah membawa dua wanita pada waktu itu. Tetapi teman Thomas mengatakan bahwa dia tertidur pulas dan tidak ingat apapun. Lalu Thomas mengantarkan temannya yang mabuk ke dalam kapal. Setelah itu dia kembali bersenang-senang dengan kedua wanita di dalam mobil, di mana 1 jam setelahnya dia menurunkan kedua wanita itu di bundaran terdekat. Tetapi berdasarkan sampel DNA yang sudah terkonfirmasi, kita bisa tahu bahwa apa yang dibilang oleh Thomas adalah bohong. Polisi juga menemukan bukti bahwa Thomas telah mematikan HP-nya selama 4 jam setelah dia mengantarkan temannya. Dia juga terlihat membeli produk pembersih, tas, dan pakaian dari supermarket terdekat, di mana dikatakannya kepada penyidik bahwa cairan pembersih itu untuk muntahan temannya. Tetapi hasil pemeriksaan forensik berkata lain. Mereka menemukan jejak darah di mobil yang begitu jelas. Dokter yang memeriksa Thomas juga menemukan goresan di sekitar dadanya yang menunjukkan telah terjadi pertikaian. Dan polisi juga menemukan SIM Berna dilempar keluar di tong sampah kapal. Dan setelah dicek, terdapat sidik jari Thomas di dalamnya. Penyelidik kemudian menggeledah kabinnya dan menemukan ada 44 pon hasis yang bernilai $2 juta. Hasis juga dikenal sebagai hash atau zat ilegal yang dibuat dengan cara mengkompres dan memproses bunga. Karena semua bukti mengarah pada Thomas, temannya dibebaskan dari tahanan setelah 2 minggu, dan Thomas didakwa dengan kepemilikan obat terlarang dan pembunuhan Berna. Apa yang terjadi sebenarnya? Pencarian Berna masih berlangsung dengan lebih dari 800 sukarelawan dan 80 kendaraan menjelajahi negara untuknya. Sementara orang-orang di seberang pulau menunggu dengan cemas untuk kabar terbaru. Kemudian pada 22 Januari, 8 hari setelah Berna menghilang, tubuhnya tanpa busana ditemukan di garis pantai yang terisolasi 26 mil dari tempat dia menghilang. Sebuah laporan otopsi menunjukkan bahwa dia telah dipukul di wajah
Namun penyebab kematiannya adalah tenggelam. Ini artinya dia masih hidup ketika dibuang ke laut. Tidak ada bukti bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual. Penemuan ini mengguncang seluruh bangsa dan ribuan orang berkumpul meninggalkan lilin dan bunga di tempat Berna menghilang. Pemakamannya diadakan di gereja terbesar di negara itu dan dihadiri oleh 2.000 pelayat termasuk presiden dan perdana menteri. Hari itu adalah hari yang menghancurkan bagi keluarga dan teman-teman Berna, yang merasa seperti mereka telah kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Sementara Thomas yang masih menyatakan bahwa dia tidak bersalah dibawa ke pengadilan dan membuat orang terkejut ketika dia mengatakan cerita yang sebenarnya terjadi. Dia bilang bahwa Birna adalah satu-satunya yang mereka jemput pagi itu. Di dalam mobil ada Thomas dan teman-temannya. Kemudian mereka berhenti saat Thomas keluar dari mobil untuk buang air kecil. Dan mobil dibawa pergi begitu saja oleh teman-temannya beserta Berna di dalamnya. Mereka kembali beberapa waktu kemudian tanpa wanita itu. Tentu saja pernyataan itu tidak masuk akal bagi siapapun, dan akhirnya 3 hakim yang melihat kebohongan Thomas menyatakan ia bersalah dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Bagaimana pendapat kalian? Tentu saja hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang menimpa Berna dan keluarganya. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.